3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan menelusuri referensi yang kredibel secara daring beserta penggunaan aplikasi Mendeley. Sebelum kita mulai presentasi, ada baiknya kita memperkenalkan diri. Saya Arif Triki Hajanto dari Teknik Biomedik. Saya Ninifra Sabila dari Teknik Biomedik. Saya Salsadika Rustiana Dewi dari Desain Interior. Saya Nuha Albiusilmina dari Departemen Desain Interior. Saya Alia Maulidia dari Departemen Desain Interior. Karya ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Data simpulan dan informasi lain yang terkandung dalam karya ilmiah tersebut dijadikan acuan atau referensi bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya, sehingga menulis ilmiah wajib diawali, disertai, maupun dibarengi dengan kegiatan membaca referensi yang kredibel. Kredibel tersebut dapat diartikan sebagai dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dilacak, agar karya ilmiah tersebut dapat layak dijadikan sumber yang akurat oleh para pembacanya. Referensi kredibel adalah karya tulis ilmiah yang disyaratkan memiliki sumber referensi ilmiah yang jelas. Hal ini dimaksudkan agar karya ilmiah yang ditulis kredibel, meyakinkan, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Sesuatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas atau biasa disebut rujukan, dan memiliki sumber terpercaya yang dapat dipastikan isinya. Kriteria referensi yang kredibel yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Berarti, penyusunannya harus memenuhi kode etik dan penyebutan sumber yang jelas. Misalnya, bila karya itu merupakan salinan, maka harus disertakan sumber, dan apabila karya tersebut buatan sendiri, maka harus bisa menjawab dari mana hal tersebut, bagaimana, dan atas pertimbangan apa. Yang kedua, yaitu diterbitkan oleh lembaga resmi. Contoh penerbit dari lembaga resmi yaitu oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, serta lain sebagainya. Yang ketiga, dapat dilacak oleh situs pelacak referensi. Hal ini dapat dilakukan untuk meminimalisir adanya plagiarisme. Sumber-sumber referensi yang kredibel dapat berasal dari buku. Buku merupakan sumber yang paling sering digunakan, serta sangat disarankan untuk membuat karya tulis. Untuk itu, disarankan juga menggunakan buku terbitan baru, supaya teori yang terkandung di dalamnya juga merupakan penyesuaian serta juga perbaikan dari teori sebelumnya. Yang kedua yaitu jurnal. Jurnal dapat digunakan sebagai referensi yang baik untuk dalam bentuk online ataupun media cetak. Untuk mendapatkan informasi yang kredibel, dapat menggunakan jurnal internasional, karena jurnal tersebut terindeks oleh indeks jurnal ilmiah yang diakui secara internasional, misalnya DOAJ atau Scopus. Sumber lainnya yaitu dari internet. Sumber ini sangat perlu untuk diperhatikan dari tingkat kredibilitasnya, karena situs yang digunakan sebagai referensi terkadang dibatasi karena penulisan karya ilmiah tertentu yang disebabkan tulisannya diambil dari blogspot lain. Untuk mendapatkan referensi yang kredibel, ikuti sumber dari internet berdasarkan domainnya seperti gov, edu, ac, com, dan org. Kemudian yang selanjutnya adalah situs referensi yang kredibel secara daring.
Yang pertama adalah Google Scholar atau yang dalam bahasa Indonesia Google Cendekia. Kemudian yang kedua adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang ketiga adalah Sinta Indonesia atau Science and Technology Index Indonesia. Yang keempat adalah Directory of Open Access Journal atau DOAJ. Kelima, perpustakaan digital universitas atau institut, misalnya adalah ITS. Cara menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Yang pertama adalah tentukan topik yang akan dicari. Kedua, cari artikel atau buku tentang topik tersebut pada laman mesin pencari laman referensi yang kredibel dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jika menggunakan laman penerbit internasional, kita bisa mengatur kemunculan tahun dan jenis karya tulis yang ingin kita lihat. Amati berbagai judul yang muncul. Yang ketiga, pilih dan baca artikel atau buku yang sesuai. Kemudian amati juga penggunaan kata kunci dalam abstrak. Lalu rumuskan kata kunci yang lebih spesifik. Yang keempat, gunakan kata kunci tersebut untuk mencari referensi yang lebih tepat. Pilih artikel atau buku yang paling dekat dengan topik yang diinginkan. Lalu mulailah melihat daftar pustakanya sebagai acuan penelusuran sumber informasi berikutnya. Penulisan judul artikel secara tepat sangat dipengaruhi oleh proses penelusuran sumber referensi yang kita lakukan. Selanjutnya, cara praktik mengelola atau menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita memulai tutorial, pertama, pastikan Anda sudah mengunduh aplikasi Mendeley. Kedua, Anda memiliki akun keanggotaan pada website Mendeley. Ketiga, apabila belum, Anda bisa mendaftarkannya secara online dengan menggunakan tombol register setelah Anda membuka aplikasi Mendeley. Apabila sudah terdaftar, yuk kita mulai tutorialnya. Langkah pertama, buka aplikasi Mendeley, lalu buatlah folder sesuai kebutuhan. Langkah kedua, tekanlah tanda panah ke bawah, lalu pilih Add Entry Manually. Langkah ketiga, setelah itu akan muncul kolom baru. Pilihlah referensi yang akan dimasukkan sesuai kebutuhan. Pada kali ini saya akan menggunakan contoh jurnal. Langkah keempat, setelah isi keterangan yang diperlukan sesuai referensi yang Anda gunakan. Langkah kelima, setelah itu tekanlah tombol Save apabila keterangan sudah dilengkapi. Langkah keenam, apabila sudah, maka referensi Anda sudah tersimpan. Berikut merupakan contoh referensi selain jurnal. Pada kali ini saya menggunakan contoh buku. Yang kedua merupakan tesis atau bisa juga skripsi. Selain itu juga ada cara lain untuk menyimpan referensi pada Mendeley. Langkah pertama, bukalah aplikasi Mendeley. Kedua, tekanlah tombol Add. Ketiga, pilihlah berkas yang Anda ingin masukkan sebagai referensi. Keempat, setelah dipilih, tekan tombol Open. Berikut merupakan tutorialnya. Pertama, tekan tombol Add pada pojok kiri atas. Kedua, pilihlah berkas yang Anda inginkan, lalu tekan Open. Maka setelah itu, referensi sudah tersimpan di Mendeley. Membuat kutipan dan daftar pustaka di Mendeley. Adapun cara untuk membuat kutipan dengan Mendeley, yaitu yang pertama, buka Mendeley Desktop, kemudian pilih install Microsoft Word plugin. Lalu ini adalah gambar citation plugin yang sudah terinstall. Yang kedua, membuat citasi dengan Mendeley. Langkah-langkah untuk membuat citasi dengan Mendeley yaitu yang pertama, insert citation. Lalu yang kedua, terdapat pencarian judul pengarang dari database Mendeley-nya sendiri. Lalu yang kedua, pilih salah satu judul kemudian klik Cite. Nah, ini adalah bentuk kutipan dengan APA style atau American Physiological Association. Dan yang ketiga, membuat daftar pustaka. Secara otomatis, Mendeley akan membuat daftar pustaka dari seluruh referensi yang disetir di dalam dokumen.
Dan ini adalah gambar dari insert bibliografinya. Di ini terdapat gambar dari hasil kutipan Apastyle dan daftar pustaka yang dibuat oleh aplikasi Mendeley ke aplikasi MS Word. Sekian dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.